bahwa di antara nilai yang harus pertama kali disampaikan, nilai pendidikan yang harus disampaikan kepada anak-anak kita, yang paling pertama dan utama adalah tauhid. Lihat, seorang guru terbaik baginda Nabi SAW ketika memberikan nasihat kepada Abdullah ibnu Abbas yang masih kecil, Nabi bersabda, ya gulam inni u'allimuka kalimat, wahai anak kecil, aku ingin menyampaikan kepadamu beberapa kalimat. Nabi bersabda, ihfadillah yahfadzuka, ihfadillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah, jagalah aturan Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan pertolongannya di hadapan. Kemudian Nabi bersabda, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Jadi nilai tauhid yang pertama kali disampaikan oleh Rasul kepada Abdullah ibnu Abbas, karena memohon pertolongan dan meminta adalah bagian daripada ibadah. Mintalah hanya kepada Allah. Sebagaimana kita pun membaca surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami meminta. Jadi ini yang pertama, nilai tauhid. Kuatkan jiwa mereka agar hanya bergantung kepada Allah Rabbul Alamin. Karena orang yang bergantung kepada Allah, pastinya dia adalah orang yang kuat. Man sarrahu an yakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Kata para ulama, barang siapa ingin menjadi manusia yang paling kuat, maka bertawakallah kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, antara hal yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Tanamkan kepada mereka cinta Allah dan cinta Rasul. Karena dengan mencintai Rasul, bangga dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, si anak pun akan senantiasa mencintai ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Konsekuensi dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah cinta Allah, cinta Rasulullah. Demikian pula di antara nilai pendidikan yang mesti kita sampaikan kepada putra-putra kita adalah kejujuran. Kenapa demikian? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir. Hendaklah kalian itu jujur. Fa inna sidqa, karena kejujuran itu membawa seseorang kepada albir. Albir itu artinya banyak kebaikan. Kathratul khair, banyaknya kebaikan. Ya, orang yang jujur, kejujuran ini akan membawa dia melakukan banyak kebaikan. Sebaliknya, Nabi bersabda, wa iyyakum wal kadhib, jauhilah dusta. Fa innal kadhib yahdi ilal fujur, karena kedustaan menyeret seseorang kepada al-fujur. Al-fujur itu adalah keluar dari ketaatan kepada Allah. Jadi di antara sebab kenapa seseorang itu mudah melakukan kebaikan, karena dia adalah orang yang jujur. Sehingga orang yang jujur disebut oleh Allah setelah para anbiya, ma'alladzina an'ama Allah, beserta orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, dari kalangan para nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang jujur disebutkan oleh Allah setelah para nabi, dan mereka lah sejatinya orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah, yang pantas dijadikan sebagai teman hidup kita. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka lah sebaik-baiknya teman. Di antaranya adalah orang-orang yang jujur.